Allah mudahkan semua urusannya, diberikan solusi dari semua masalah, dikirimkan rezeki dari sisi yang tidak diduga. Apa amalan takwanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini, kita akan membahas amalan khusus bagi perempuan yang memiliki keutamaan besar dalam Islam. Berikut ini penjelasan dari Ustadz Adi Hidayat mengenai hal tersebut. Ya Allah, semua mengatakan saya nggak mungkin punya keturunan. Tolong catat ini ya. Kalau ada manusia sudah mengatakan, Bu ini mustahil, ini nggak bisa. Ini susah obatnya nggak bisa nih, nggak mungkin sembuh nih, ini nggak akan terjadi begini. Itu tanda langsung dari Allah, supaya ibu langsung meminta kepada Allah, abaikan manusia, karena Allah ingin mengabulkan langsung tanpa perantara siapapun. Karena itu yang dipilih oleh Nabi Zakaria, nama Allah Al-Wahhab. Wahhab itu yang memberi tanpa batas. Karena manusia menyimpulkan ada batasan, maka minta dengan nama Allah yang tanpa batas. Bahasa kitanya, ya Allah, mereka mengatakan istriku terbatas. Aku terbatas. Maka aku meminta kepadamu yang tidak punya batas dalam pemberian. Anugerahkan keturunan darimu ya Allah. Yang engkau tetapkan. Engkau pasti mendengar doa hamba. Dipanjatkannya di mana? Hunalika, di mihrabnya Maryam. Tahu apa yang terjadi? Lihat 39, ayat 39 nya. Fanadathul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Ada mihrabnya. Annallaha yubashshiruka biya. Itu begitu doanya selesai, nih Bu keutamaan mihrab ya. Doanya selesai, sholatnya belum selesai. Jadi masih berdiri. Sholat itu bukan hanya ibadah syariat yang ditunaikan oleh umatnya Nabi Muhammad SAW. Semua nabi yang pernah berdinas di bumi itu semua sholat. Cuma yang paling sempurna cara kita sekarang. Yahudi sholat. Cuma mereka nggak ada sujudnya. Cuma berdiri sama ruku begini-begini. Ya, kadang ke masjid, karena bagi mereka itu Tuhannya sama. Cuma mereka tidak mengakui Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi. Itu poinnya. Itu masih sholat. Jadi kalau ibu lihat sejarah Nabi sebelumnya, semua sholat. Nabi Musa sholat. Saya cepat ya, Quran surah 20 ayat 14. Nabi Isa sholat, Quran surah 19 ayat 31-33. Nabi Ismail sholat, Quran surah 19 ayat 55. Bahkan minta semua keluarganya sholat. Semua sholat. Dahsyatnya mihrab, itu sholatnya belum selesai, baru minta, selesai doanya langsung dikabulkan. Allah kabulkan doanya. Dapat kabar gembira, kamu akan punya anak namanya Yahya. John. Yohanes. Yahya. Kenapa Yahya? Nama dari Allah langsung. Nama artinya hidup. Dijawab langsung dengan jawaban doa. Hei, kata manusia kan mustahil, gak bisa hidup. Aku anugerahkan seorang bayi, lahir dan hidup dia. Jelas? Oke. Itulah mihrab. Mihrab bentuknya tidak harus satu ruangan. Jadi kalau tidak ada ruangan yang dikhususkan, tidak apa-apa. Hamparan sejadah. Saya di Ciputat dulu, baru dari Tripoli, kami berumah tangga itu ngontrak di Ciputat. Dan bukan aib, alhamdulillah. Kita juga di dunia ngontrak, sebentar lagi pulang. Ya kan? Kan itu aja tugasnya. Tinggal nunggu pulang kan? Bisa ibu duluan, saya belakangan, bisa. Itu betul. Bisa dibalik juga kan? Saya belakangan, ibu duluan, mungkin. Bisa terjadi. Saya nggak ada ruangan Bu, cuma 3 petak. Petak pertama untuk terima tamu, 2 istirahat, ketiga dapur, plus kamar mandi. Sekitaran dekat lemari, hanya hamparan sejadah aja. Tapi nikmatnya luar biasa. Tidak harus mewah. Yang penting bisa dekat dengan Allah. Dekat sama Allah itu kemewahan tertinggi. Jadi kalau ibu sekarang berhasil dengan suami, dengan keluarga, bisa mendapatkan fasilitas yang mewah, rumah yang bagus, mobil yang gemerlap, kemudian kendaraan macam-macam, tapi nggak dekat dengan Allah, itu menurut Allah belum mewah. Kemewahan tertinggi itu ketika merasa dekat dengan Allah, itu poin. Udah Bu, kalau udah punya Allah itu nggak susah hidupnya. Udah punya Allah. Masalah apapun itu ringan. Dan apapun yang kita kerjakan itu dapat bimbingan. Sikap mesti begini, ini mesti begini, ini baik, ini begini, ini begitu, enak. Itu mihrab. Nah mihrab kalau ibu sudah bikin,
Misal ada ruangan space, boleh pakai itu. Nggak ada hamparan sejadah. Cuma khususkan itu untuk amalan mihrab saja. Apa amalannya? Ini nggak ada yang lain. Ibadah tadi, yang ritual. Kalau ibu ngaji, di situ. Sholat, di situ. Maaf ya, semua yang tidak terkait dengan ibadah, keluar dari situ. Saya ulang ya, yang tidak terkait dengan ibadah. Makan jangan di situ, Bu. Ngemil jangan di situ. Termasuk, maaf, bikin status jangan di situ. Klik. Maaf ya, sedang di mihrab, jangan ganggu dulu. Dah, satu ya. Oke, amalan pertamanya sudah dapat. Tahan. Tempatnya apa? Khususkan satu, walaupun sehamparan sejadah. Itu aja. Jelas? Nanti, latihanlah mulai sholat. Dan sertakan dalam sholat itu, baik dalam sujud ataupun pasca sholat, doa-doa yang terkait dengan permohonan ibu di rumah tangga atau doa pada umumnya. Silahkan. Nanti lihat perbedaannya setelah itu. Ibu tahu berapa ukuran rumahnya Nabi SAW? Berapa? Hah? Berapa? Ya, gampangnya begini, gampangnya RS7. Gampangnya RS7. Ruangan sangat sederhana sekali sehingga selonjoran saja susah. Sudah? RS7. Ruangan sangat sederhana sekali sehingga selonjoran saja susah. Nah itu, gampangnya begitu. Itu mihrabnya Nabi itu. Jadi viralnya begini. Waktu Nabi sholat, kakinya kan kena kaki Sayyidah Aisyah waktu tidur. Ya kan? Ibu masih enak kan? Ibu sholat, suami kan di tempat yang lain. Tuh kan? Masih di kamar maksudnya, bukan di tempat lain ya. Atau suami sholat, ibu di ruangan terpisah. Tapi begini, Nabi sholat kan viral kisahnya. Dalam hadis Al-Bukhari kan? Nabi sedang sholat. Sayyidah Aisyah bergerak, kakinya kena kaki Nabi. Tak, kaget bangun. Melihat Nabi, kakinya sudah bengkak. Itu rakaat pertama, Bu. Bengkak. Makanya kalau ibu buka Al-Bukhari, nomor hadis 2010 sampai 2012, itu datang beberapa sahabat untuk nanya aja kepada Sayyidah Aisyah, kaifa kanat salatun Nabi SAW. Salat malamnya Nabi gimana sih? Kami pengen ikuti. Perhatikan komennya Sayyidah Aisyah. Itu kalau sudah komen, ibu nggak usah komen lagi. Langsung like, subscribe, and share. Gak usah banyak komen. Ya? Lihat. La tas'al an husnihinna wa tulihinna. Aduh, jangan ditanya bagus dan panjangnya. Gak usah ditanya. Penasaran? Abdurrahman bin Auf, Abdullah bin Mas'ud, Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhum jami'an dan beberapa yang lain. Besoknya ikut di belakang Nabi ketika dalam satu peristiwa Nabi nggak di rumah. Begitu sholat di belakang Nabi baru tahu ternyata rakaat pertamanya mereka duga 100 ayat Al-Baqarah. Baca. Dikira berhenti, nyambung sampai selesai. 286 ayat. Udah siap-siap ruku tuh sahabat itu, nyambung Ali Imran. 200 ayat. Disimpulkan ini saatnya ruku, nyambung An-Nisa 176 ayat. 5 juz 4 halaman. Setelah An-Nisa itu barulah beliau ruku rakaat pertama. Itu besoknya gak ikutan lagi. Nah, Sayyidah Aisyah lebih dahsyat. Jadi begitu melihat kakinya bengkak, begitu salam, lihat komen pertamanya. Ya Rasulullah, au kama qalat lima hakadha. Alam takun madmuna? Alam takun ma'suma? Ya Rasulullah, kenapa mesti sampai bengkak kakinya? Bukankah engkau dijamin masuk surga? Jadi Nabi itu satu-satunya manusia yang sebelum meninggal surat surganya sudah turun. Al-Kautsar itu, inna a'tainakal. Nabi lain nggak dapat. Rasulullah itu belum meninggal satu surat turun menjamin surganya. Alam takun ma'suma, bukankah engkau dijaga dari salah? Nggak salah. Dijaga oleh Allah supaya nggak salah. Diluruskan. Kenapa masih tahajud sampai bengkak kakinya? Lihat komen Nabi. Afala akunu abdan syakura. Apa nggak boleh aku mensyukuri nikmat-nikmat yang Allah engkau sebutkan tadi itu? Yang telah Allah berikan kepadaku dan engkau sebutkan tadi itu, saya ingin mensyukurinya. Nah, sejak peristiwa di situ itu, Sayyidah Aisyah memutuskan. Apa di antara putusannya? Inilah hikmahnya Allah menjadikan Sayyidah Aisyah itu pendamping Rasulullah sejak usia belianya. Jadi bukan kebutuhan biologis untuk belajar nasab pengetahuan dari Nabi. Apa saja amalan spesifik dari Nabi itu yang bisa diwariskan untuk generasi anak-anak keturunan beliau, termasuk kita.
Makanya sepeninggal Nabi, beliau jadi pengajar. Jadi kalau BKSM ini ingin belajar nasab-nasab majlis taklim, ngajinya hari apa, materinya apa, ibu gak usah tinggi-tinggi bahasannya. Keluarkan itu hadis-hadis dari Sayyidah Aisyah. Beliau sepeninggal Nabi mendapatkan hadis 2.210 hadis. Itu aja, Bu. Ya. Satu hari satu hadis kan cukup. Ya kan? Untuk 8 tahun. Setahun berapa hari? 365. 2.210 hadis itu berapa? 7 tahun sampai 8 tahun kan? Jadi kalau ibu bikin kurikulum sehari satu hadis, update. Kemudian kan sekarang zamannya aplikasi. Share maknanya ini. Di alisan ada kajian yang bahas ini. Hadisnya keluarkan satu. Tiap hari satu hadis dengan niat meneladani Sayyidah Aisyah. Dipertemukan dengan beliau di akhirat. Bu, di dunia itu ada orang Mesir, profesor, doktor, ahli agama. Itu membela kehormatan Sayyidah Aisyah dari tuduhan Syiah. Di Syiah itu menuduh yang tidak pantas pada Sayyidah Aisyah. Beliau menulis buku dan ceramah pembelaan pada Sayyidah Aisyah. Malamnya tertidur, mimpi terpisah oleh hijab. Mendengar suara menyampaikan, saya Aisyah mengucapkan terima kasih kepada engkau. Ini kisah nyata. Kisah nyata. Jadi kalau ibu dari sekarang niatkan, itu ada nasabnya, ada amalnya. Ibu tahu Mbah Maimun, Kiai Haji Maimun Zubair? Ya? Yang dari Rembang itu. Itu selama hidupnya meneladani zikirnya Sayyidah Khadijah. Paling populer, paling favorit bahasan beliau itu Sayyidah Khadijah. Dibahas oleh beliau itu. Diteladani. Dan memohon kepada Allah tuh kebaikan-kebaikan luar biasa. Pengen wafatnya di Mekah, ya di tempat di samping yang sosok yang diteladani dicintainya. Itu meninggalnya di Mekah sudah penuh. Kuburan Ma'la itu penuh. Nggak ada lagi yang bisa masuk. Tapi izin Allah bisa dikuburkan di situ dekat dengan makamnya Sayyidah Khadijah. Saya sudah ziarah ke sana, sudah tahu ini Sayyidah Khadijah, ini Mbah Mun, ini ada Pak Kiai Yahya, ya, Mukhlis Yahya dan seterusnya. Itu orang luar biasa. Termasuk Syekh Nawawi Al-Bantani ada di situ. Syekh Nawawi Al-Bantani. Balik lagi. Dari situ ada nasab. Apa di antara nasabnya? Bukankah sepeninggal Nabi Sayyidah Aisyah punya ruang khusus untuk ibadah? Dan di situ pula beliau buka majlis taklimnya. Ya, ditutup lewat hijab. Jadi kalau sahabat pengen mendapatkan hadis, datang ke tempat namanya Sofwa. Nanti satu saat kalau ibu umrah atau haji, ya mungkin nanti ada ruangan raudhah, tahu ya Bu ya? Dari raudhah itu dari kamar sampai ke mimbar. Itu kan depan kamar itu menghadap ke sini, itu ada ruangan gundakan kan di atas. Nah itu tempatnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib, sampingnya ada tempat mushaf. Itu namanya suffah. Suffah itu golongan orang-orang yang sengaja belajar kepada Nabi, sepeninggal Nabi belajar kepada istri Nabi SAW. Nah, di mana belajarnya? Di tempat itu dari siapa? Di antaranya Sayyidah Aisyah. Sayyidah Aisyah itu punya ruang khusus plus mihrabnya ada di situ. Di nasab Maryamnya sudah saya turunkan, nasab istri Nabinya sudah saya turunkan, tinggal amalannya. Oke, satu, amalan pertama apa tadi? Tahaj. Tempatnya di mana? Nah, itu yang istimewa ya Bu ya. Jadi kalau ibu di tempat biasa pun nggak ada masalah. Tapi kalau ingin istimewa di teruskan. Rakaatnya berapa? Saya ulang. Rakaatnya berapa? Oke. Ya, 8, 11 gini, bebas ya. Sudah, fokus. Dalilnya apa? Nah, kalau sudah masuk kita ke ibadah, tidak boleh pakai pendapat pribadi. Harus pakai ad-dinu huwad dalil, ya. Jadi di Imam Muslim itu punya 9 jilid. Jilid pertamanya, itu di jilid yang pertama di Sahih Muslim, ada bab tentang muqaddimah. Di situ ada hadis pertamanya tentang sanad. Babul isnadi minad din. Semua terkait agama itu mesti ada sanad, mesti ada dalil. Laulal isnadu laqalan nasuma yaqul. Kalau enggak ada dalil, semua orang bisa punya pendapat. Hadis Muslim nomor hadis 729. Yang meriwayatkan siapa? Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Namanya Abdullah, anaknya Umar. Umar bin Khattab itu sengaja bikin rumah persis di depan rumahnya Nabi, depan Raudhah. Arah ke awali ke depan. Sengaja dibikin kamar untuk Abdullah kecil anaknya supaya melihat Nabi sejak keluar rumah. Jadi Umar ini sudah menyiapkan anaknya Abdullah khusus untuk belajar dengan Nabi. Ini nasab Bu ya. Jadi ada nasab dalam ilmu hadis.
mesti ada di keluarga yang dibanggakan walaupun satu perwakilan, Bu. Ibu nggak hafal Quran, siapkan satu anak untuk hafal. Anak belum hafal, ada cucu. Allah sudah kasih 10 anak, 20 cucu. Kalau dengan demikian belum ada juga satu yang dibanggakan, berapa lagi yang harus Allah berikan? Siapkan. Jadi nanti di akhirat itu ada yang dibanggakan. Siapa yang dibanggakannya nanti? Yang mau ngasih mahkota siapa? Satu siapkan. Ahli matematika bagus, yang arsitek bagus. Tapi usahakan satu ada yang jadi kebanggaan saat pulang. Itu poinnya. Nah, Umar nyiapkan anaknya Abdullah. Abbas nyiapkan anaknya Abdullah. Amr bin As nyiapkan anaknya Abdullah. Malikah nyiapkan anaknya namanya Anas. Abdullah disiapkan rumah depan rumah Nabi, kamarnya disiapkan supaya lihat Nabi dari sejak keluar rumah, gimana jalannya, gimana kemudian ke majlis taklimnya. Sehingga setelah Nabi meninggal, beliau meriwayatkan hadis sebanyak kurang lebih 2.800 hadis. Di antara hadisnya, ini yang mau saya sampaikan. Salatul laili masna masna. Kata Nabi, kalau ingin memulai tahajud, ada kelasnya. Ada kelasnya. Pertama kelas pemula. Ya. Tapi bangga, pemula juga tahajud. Kelas pemula itu jangan dipaksakan dulu, ngambil 11, ngambil 23, ngambil 40, terlalu banyak. Ini dari Nabi, bukan dari saya. Mulailah dengan 2 rakaat dulu. Berapa? Jadi kalau ibu baru pertama tahajud, jangan dipaksakan 11. Nanti resikonya 2. Resiko pertama, subuh bisa kesiangan. Resiko kedua, besok gak tahajud lagi. Udah? Mulai dengan berapa rakaat? Witir 1. Iya kan? Tahajudnya berapa rakaat? Witir? Baik, 1. Yang kedua, rumus kedua, jangan pilih surat yang panjang-panjang dulu. Ya, langsung sepakat. Meneladani istri Rasulullah. Rakaat pertama Al-Baqarah. Rakaat kedua Ali Imran. Witirnya An-Nisa, ya, subuhnya kesiangan. Kecapean. Dah, yang paling gampang dulu. Dah, 1. Rakaat pertama bisa dibaca Al-Falaq. Qul a'udzu birabbil. Rakaat kedua bacaan witir, baca Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Itu kelas pemula yang dari wajahnya sudah kelihatan cool. Dah? Nanti belum selesai. Rakaatnya berapa jumlahnya? Witirnya berapa? Yang dibaca surat apa? Qul. Waktunya, ingat saya bicara pemula nih. Waktunya pepetin ke subuh. Enggak, ini betul. Ini betul. Ibu jangan dulu komen deh, biar saya aja ya. Dah, waktu kita sebentar lagi. Dah, tahan. Subuh jam berapa sekarang? Jam berapa waktu subuh sekarang? Saya cuma nunjukin, bukan saya jawab. 4. Hah? 41, 40, 42. Terjadi perbedaan pendapat di kalangan ibu-ibu. Ini menunjukkan Anda tidak berasal di tempat yang sama. Oke. Sudah, ambil pertengahan lah. Ambil. Ini kan 440, 442. Ambil 441 misalnya. Sudah. Sebentar. Bangun jam 4:04. Saya ulang ya. Saya langsung ke teknis. Bangun jam 4. Tapi bikin alarm 3 kali. Sudah? 4 kurang 1/4, jam 4 plus jam 4 lewat 10. 4 kurang 1/4 alarm bunyi untuk dimatikan. Persiapan alarm kedua. Nah, ini rumus. Enggak, kalau saya tafsirkan panjang, karena ayatnya nanti ada terkait dengan persiapan. Tahajud itu dari kata hajada, tambah ta, dan tasdid sebelum akhir. Ini rumus. Udah ada ilmunya. Hajada itu aktivitas yang dilakukan setelah tidur. Jadi tidur dulu baru bangun malamnya. Nah, kalau pakai ta artinya usaha untuk sungguh-sungguh. Kalau pakai tasdid sebelum akhir artinya tidak mudah melakukannya.
Jadi untuk tahajud itu nggak mudah. Ibu nggak percaya silahkan. Ibu pengen bangun jam 3, belum tentu bisa bangun. Godaannya nggak mudah. Memang bangun, tapi kan masih begini. Sadar jam 4 kan? Nah, jadi pasang alarm 3 kali, matikan, siap yang kedua, begitu yang ketiga sadar. 4/4 itu kan tidak langsung ibu sholat kan? Nggak ada orang bangun langsung sholat. Apa sunnahnya setelah itu? Saya agak cepat. Saya jawab pakai hadis. Abu Daud nomor hadis 1367. Dari Abdullah lagi, tapi Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Sedang menginap di rumah bibinya, salah satu istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, namanya Sayyidah Maimunah. Itu masuk kemudian nginap di situ, tidur, ingin lihat kebiasaan Nabi. Kata Ibnu Abbas, setelah meninggal dunia Nabi, beliau hafal 2000 hadis, usia masih 13 tahun kurang lebih. Kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza istayqadha min naumihi fajalasa wa masaha bi yadihi min athari naumi. Faqara khawatim Ali Imran. Baru baca doa bangun tidur, baru fadhahaba ila shanin mu'allaqah fatawadda. Kalau bangun dari tidur, beliau menghilangkan ngantuknya dulu. Caranya duduk dulu, gini. Enggak langsung beraktivitas. Nanti gunakan tangan yang bersih untuk menghilangkan bekas ngantuk. Jadi jangan baca doa dulu, baca doanya dalam sadar. Bukan saat ngantuk. Jadi baca doa ketika sadar. Saat sadar itulah doa yang dibaca masuk ke hati. Kalau sudah masuk ke hati, tubuh dibimbing untuk mudah bangun. Yang kadang-kadang repot, belum sadar baca doa. Jadi doanya nggak masuk. Nah setelah itu, baru pergi berwudu. Antara ibu bangun sampai wudu kan ada jeda kan? Kalau Anda siapkan jedanya itu 15 menit dari bangun, wudu, balik lagi persiapan 15 menit, maka muncullah 4:30, 4:30. Ibu masih punya waktu kurang lebih 11 menit untuk sholat plus witir. 2 rakaat bacanya Al-Falaq dengan An-Nas. Nggak mungkin 1 jam. Ya kan? Paling lama 5 menit. Witirnya Al-Ikhlas. Paling lama 2 menit. 5 tambah 2, 7 menit. 3 menitnya sunnah Nabi rebahan. Miring kanan. Nunggu subuh. Nggak mungkin tidur lagi tuh, karena mepet ke subuh. Ya kan? 1 menit kemudian azan. Jadi ibu dapat tahajud, dapat witir, dapat sunnah rebahan, nunggu ke subuh sambil zikir, plus subuhnya. Tapi itu pemula. Tapi, gini ibu, walaupun pemula kita beruntung. Karena amalnya tidak diukur berdasarkan jumlahnya. Amalnya standar dari Nabi, dari hadisnya Al-Bukhari nomor hadis pertama dari Umar bin Khattab. Innamal a'malu bin, itulah untungnya kita. Jadi Allah nggak akan lihat surat Al-Falaqnya, lihat surat An-Nasnya. Yang dilihat niat, kita sudah punya niat meneladani istri-istri Rasul, amalnya diikutin secara bertahap. Itu udah pahalanya. Jelas? Nanti kalau sudah merasa enak, bosan sendiri. Al-Falaq terus, An-Nas terus. Besoknya tambah 4 rakaat. Witirnya tetap sah. Besoknya lagi, bosan lagi. Tambah 6 rakaat. Terus sampai merasakan kenikmatan. Ya kalau sudah nikmat itu nanti sudah beda-beda. Ada yang 11 rakaat. Ada yang pengen dari 23 rakaat. Ada yang sampai 40 rakaat. Sahabat tuh macam-macam, beda-beda. Jelas sampai sini? Nah, tapi poinnya, kerjakan di mihrab. Jelas? Oke, setelah selesai, ibu doa. Silahkan minta apa saja. Tapi doanya, bagian akhir, awali dengan istighfar dulu. Ya, awali dengan apa? Ini rumus Quran. Jadi lihat urutannya. Tahajud, setelah itu istighfar, baru kemudian berdoa. Catat dalilnya, dalil Qurannya. Catat dalilnya. Quran surah ke-51. Sudah? Ayat 15 sampai 18. Ayat 15 sampai 18. Oke. Sudah? Quran surah 51 Az-Zariyat ayat 15 sampai. Baik, lihat. Tadi amalannya amalan apa? Ya, termasuk takwa kan? Masih ingat ibu dari awal? Ini rumusnya takwa, jenisnya ibadah ritual.
Orang takwa kalau satu disebut taqi. Kalau banyak disebut muttaqin. Masih ingat kata di pengantar saya di mukaddimah? Ini semua yang saya terangkan ini Quran semua. Jadi saya jelaskan itu kandungan Quran semua. Ibu masih ingat gak? Kalau ada orang mengikuti ini, satu rombongan tadi dengan orang tua, dengan sahabat, masuk surganya lewat apa? Ya, taman surga kan? Perhatikan ayatnya. Innal muttaqina fi jannati wa uyun. Aku tegaskan kata Allah, pakai inna, aku tegaskan ada golongan orang takwa. Masuk surganya langsung lewat taman surga. Fi jannati wa uyun. Akhidhina ma atahum rabbuhum. Mereka mendapatkan hasil dari kerja keras mereka di dunia yang langsung diberikan oleh Allah di surganya itu. Ini saya rangkum semua dengan tempatnya. Innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Mereka punya amalan-amalan ihsan saat di dunia. Ini bukan kebetulan nih. Masjidnya Masjid Alih. Nah, amalannya takwa. Jalurnya sudah disebutkan. Siapa mereka, apa amalannya? Perhatikan. Kanu qalila binal laili ma yahjaun. Mereka itu saat di dunia tidurnya sedikit, membiasakan bangun malam. Konsisten. Tahajud. Jadi ayat ini ingin menerangkan ada calon penghuni taman surga yang sedang beraktivitas di bumi. Sebelum dia meninggal sudah dikabari dan dia pilih itu. Setelah dia tahajud selesai, mendekat ke arah subuh. Nah, waktu yang dekat ke subuh itu bahasa Arab dia disebut dengan sahar namanya. Ya, sahar. Aktivitas yang dikerjakan di waktu sahar namanya sahur. Kenapa ada makan sahur? Maksudnya makannya pepetin dekat subuh. Jangan terlalu awal. Kalau subuh 4:30, makanlah jam 4, makan 4:04. Kalau makan 2:30 bukan makan sahur. Itu makan namanya setengah malam. 1/3 malam. Sahur itu mepet ke subuh. Apa hikmahnya? Supaya tenaganya lebih terkumpul. Tahan laparnya lebih lama. Karena mepet ke dekat subuhnya. Itu sahur. Waktunya apa? Sahar. Jamak dari sahar itu namanya ashar. Asharun. Selain makan sahur, ada amalan lain yang dahsyat. Kalau dikerjakan konsisten, jaminannya teman surga. Apa itu? Ayat 18-nya. Wabil ashari hum yastaghfirun. Ya. Dan ada orang yang istighfar. Jadi setelah tahajud, urutannya setiap dia waktu sahar menjelang subuh, dia istighfar dulu. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Itu yang paling pendek. Sekali lagi, kelas pemula. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Naik dikit. Astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Naik dikit lagi, nanti ada yang paling panjang. Allahumma ya Rabbi, anta Rabbi, wa ana abduka khalaqtani wa ana abduk. Itu kelas paling tinggi istighfar, sayyidul istighfar. Ibu kalau biasakan ini dilakukan, punya dua keutamaan. Satu, apapun doa yang diminta, sepanjang maslahat dunia akhirat, itu akan dikabulkan. Bahkan ada yang belum minta, Allah sudah jawab. Hidupnya nggak capek, Bu. Tadi terkait rezeki tadi. Jadi sebelum dia melakukan sesuatu, Allah sudah siapkan. Ibu kalau nggak percaya silahkan deh, coba dulu. Nanti ibu rasakan bedanya, bedakan rasanya, pasti terasa bedanya. Lain. Satu. Yang kedua, anugerah kedua, Allah sandingkan dengan 4 amalan mulia. Yang 4 ini ada di Quran surah ketiga Ali Imran. Sudah? Ayat 17, paling kiri sebelah atas. As-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-munfiqina wal-mustaghfirina bil ashar. Quran surah 3 ayat 17. Kalau biasa rajin istighfar sebelum subuh, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, itu amal ini sama dengan 4 amal lain. Satu, Allah kasih kesabaran dalam diri kita. Jadi masalah apapun yang dihadapi, tanamkan kesabaran. Ada sabar tuh. Sabar itu bukan diam. Sabar itu dibimbing oleh Allah cara menyelesaikan persoalan sesuai dengan kadarnya. Ada kadarnya. Kadang terasa tenang, kadang tegas, kadang lihat, kadang diam. Semua ada di Nabi itu. Nabi masalah dengan Sayyidah Aisyah, ada problem khusus, beliau diam dulu. Ya, kadang dipindahkan tempat. Sahabat masih pakai Taurat, beliau memerah wajahnya.
Ada poinnya. As-sabirina. Kemudian was-sadiqina. Ya, siddiq itu, shadiq itu adalah orang-orang yang membenarkan Quran dan mengamalkannya. Misal, ada ayat turun tentang jilbab, tentang hijab. Lalu ibu meyakini itu, ibu pakai jilbab. Itu masuk kategori siddiqin. Kenapa Abu Bakar disebut as-siddiq? Karena semua yang diucapkan Nabi dibenarkan dan dilakukan. 3. Wal qanitina. Orang yang khusyuk dalam sholat. Qanitin. Tahu dari mana? Quran surah kedua ayat kedua 38. Hafidhu ala salawati wa salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Khusyuk. Jadi kalau rajin istighfar itu membawa kehusyuan dalam sholat. 1. Diberikan kekuatan sabar. 2. Diberikan kemampuan untuk membenarkan ajaran Quran dan sunnah dan mengamalkannya. Jadi ada yang tahu, Bu, itu benar tahu dari Quran, tapi nggak punya kemampuan mengamalkan. Ada yang begitu. Baik itu perintah atau larangan. Contoh larangan begini, contoh larangan. Bu, gibah itu dilarang atau dianjurkan? Tahu dari mana? Quran surah 49 ayat 12. La yang taba'dukum ba'do. Jangan gibah. Jangan gosip, itu kan? Nah, ada yang tahu ayatnya, tahu dilarang, tapi tak mampu mengamalkan itu untuk meninggalkannya. Saya tidak, Ustadz. Bagus. Nggak seperti ibu itu tuh. Sama itu. Jelas ya? Itu simpel aja, simpel. Balik lagi, itu sedekah. Qanitin tuh khusyuk. Yang keempat, wal munfiqin, yang rajin infak. Ibu mungkin nggak infak kalau nggak ada yang diinfaki. Bu, ada berapa jenis infak? Sebutkan. Yang sudah dapat tadi boleh jawab. Kalau salah balikin lagi. Ayo. Ibu, apa saja? Yang wajib apa? Zakat. Terus yang kedua? Baik. Sebetulnya ibu sudah betul. Tapi kurang. Tentang yang wajib itu tidak selalu zakat. Zakat itu ketika disebutkan spesifik dipakai zakat. Ya, saya luruskan dulu. Ketika Allah meminta zakat dikeluarkan, itu kalimatnya dibentuknya dengan sedekah, tidak dengan infak. Ketika diambil pun pakai sedekah, dua-duanya di At-Taubah. Satu ayat 103, yang kedua di ayat ke-60. Yang 60 itu yang mustahik itu yang ada 8. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin dan seterusnya ayat. Tapi ketika infak disebutkan betul ada 2. Wajib, yang wajib itu infak suami ke istri. Ya. Nih Pak. 1 dirham. Kata Nabi nih. Yang diberikan oleh suami kepada seorang istri itu lebih tinggi nilainya di sisi Allah dari pemberian apapun. 1 dirham itu 2.500. Ya, 1 dirham. 1 dirham. Apalagi kalau 1 dinar misalnya. Enggak, maksudnya begini maksudnya. Bapak itu bawa uang 1 juta. Kasih ibu. Tapi ibu harus menjadikan 1 juta cukup untuk sebulan. Jadi makanya ada hadis, semakin suami ngasih uang belanja lebih, itu semakin dicintai Nabi, Pak. Betul ya. Tapi bagi istri yang bisa menata uangnya. Kalau tak bisa menata, tidak dianjurkan. Ya. Nanti kita belajar fikih bapak-bapak ya. Balik dulu ke sini, Bu. Balik sini. Kenapa tiba-tiba ke situ tuh? Balik lagi. Quran surah 4 ayat 34. Nah, nafkah itu singkatan dari infak, Bu. Ini nafkah itu singkatan infak. Orang kita tuh suka nyingkat. Iqomat disingkat jadi komat. Infak disingkat jadi nafkah. Bahasa Qurannya infak. Quran surah 4 ayat 34. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'dhi wa bima anfaqu min amwalihim. Di infaknya suami kepada istri, itu yang disebut nafkah, itu infak wajib. Jelas? Yang sunnah mana? Yang sunnah itu di luar itu. Sunnah pun ada 2 tingkatannya. Sunnah yang ditekankan di lingkar terdekat, misal,
ayah, ibu, orang tua, itu nggak boleh dizakati. Tapi diberikan dari infak. Dari mana dalilnya? Quran surah kedua ayat 215, ada 5 golongan. Yas'alunaka madza yunfiqun. Mereka bertanya padamu Muhammad SAW, apa yang harus diinfakkan kepada siapa? Turun ayat, Qul ma anfaqtu min khair. Kalau pengen infak, yang paling baik, yang paling bagus. 1 lil walidain, untuk orang tua. Sifat orang tua itu nggak minta biasanya. Kalau butuh nggak minta, cuman kadang suka nanya. Ya, kemarin mama dengar dari mall ya, iya mah memang enak banget makanannya. Itu nggak minta, cuman nanya. Jelas? Nah itu nggak boleh pakai zakat, pakainya apa Pak? Contoh, nanti ada infak umum yang Al-Baqarah 261. Apa infak umum? Banyak yang di luar sampai ke luar negeri yang nyumbang ini itu. Yang di masjid tuh kalau ada kotak jalan, itu bukan mobil-mobilan, kotak infak. Nah itu yang umum, yang nomor 3. Balik, tapi bagaimanapun ibu benar ada 2. Ibu dapat hadiah. Belakang ya Bu. Belakang. Ya Allah. Sudah? Sudah? Balik sini. Sudah ya Bu ya? Nah, pertanyaannya bukan itu. Pertanyaannya, mungkin nggak infak kalau nggak ada yang diinfaki? Mungkin nggak? Nggak ada kan? Harus ada hartanya kan? Nah, istighfar itu memudahkan datangnya rizki dan harta. Tadi maksud saya, jadi kalau ibu pulang dari sini, ibu dawamkan amalan Quran tadi, amalan sunnah tadi, bangun malam, tempatkan di mihrab, coba dengan tahajud, sampai merasakan kehusyuan. Jadi cara sholatnya bukan sekedar baca, selesai, bukan. Rasakan kenikmatan dalam sholat. Tumpahkan saat sujud minta. Begitu selesai, istighfar. Istighfar. Berapa kali Ustadz jumlahnya? Setiap Anda bisa relatif sesuai dengan kenyamanan hati. Jadi kalau sudah nyangkut di hati kita tuh, tak, itu masuk. Nabi bikin standarnya 33. Itu standarnya. Tapi kalau untuk istighfar, standar itu kadang berbeda. Makanya sebelum tidur kadang Nabi 70, kadang 100. Itu tidak mutlak bilangannya mesti 70, mesti 100. Maksudnya apa? Istighfar yang kita bacakan lewat lisan akan menyesuaikan dengan keadaan diri kita. Semakin sedikit dosa, semakin cepat nyambung ke Allah. Semakin banyak dosa, kadang semakin cepat juga kalau taubatnya benar. Jadi begitu astagfirullah, sambil diingat yang salah apa, yang dosa apa. Begitu air mata sudah tumpah keluar, dicurhatkan selesai, di titik itulah ibu jangan tinggalkan, cepat doa. Nah ini kadang-kadang, mohon maaf sekali, suka ada yang lupa. Rumus itu doa paling cepat dijawab itu setelah beramal soleh. Habis baca Quran, doa. Habis sholat, doa. Habis sodakoh tuh, doa. Jadi kalau ada kotak infak atau ibu keluar atau apa misalnya, tuh udah 3 kali saya nyebut kotak infak tuh. Misal ibu berinfak itu doa. Jangan cuma dimasukin selesai, tidak. Berdoa, minta, misalnya Allah mudahkan rezekiku, mudahkan rezeki anakku dan sebagainya. Masukkan. Ibu tahu Syekh Nawawi Al-Bantani? Pernah dengar ya? Nah, yang kaitan dengan infak tuh begini. Apa fadilah Syekh Nawawi sehingga ilmunya sangat luar biasa sampai jadi mufti Masjidil Haram, diundang ke Mesir untuk ceramah, dan guru bagi banyak ulama di Timur Tengah. Ternyata kebiasaan pertamanya sebelum masuk majelis ilmu, itu beliau keliling dulu untuk infak. Diniatkan tidak ingin melihat kekurangan gurunya. Diminta sama Allah, mintanya begini, infak, minta, ya Allah, mohon setiap yang guru saya ajarkan, saya bisa pahami, bisa diamalkan, dan tutup semua aib guru saya supaya saya tidak pernah tahu. Itu berkahnya. Jadi kalau ngaji itu ada ta'zim yang baik dengan cara mendoakan, memuliakan, mengambil manfaat dari guru, itu pasti amalnya melekat, Bu. Ilmunya nggak lupa, melekat, dan amalnya mudah dilakukan. Sekali ibu menjelek-jelekan guru, disebut aja, hilang tuh semua berkahnya. Nggak bisa diamalkan. Saya pernah sekali di pesantren, karena saya belum tahu, cuman karena ada guru itu pernah jualan batagor. Saya pernah sebut sekilas saja, itu hilang, Bu.
Sebut sekilas, bukan untuk merendahkan, cuma sebut sekilas. Ustaz Fulan jualan batagor ya, hilang. Tapi setelah kita istighfar balik, pelajari, dan tahu hikmah dari situ, sampai hari ini tidak ada pelajaran yang paling saya ingat kecuali dari guru tersebut. Yang lain ingat, tapi yang ini saya tahu jam berapa, kitabnya apa, ngajarnya di mana, wajahnya sampai seperti apa saat mengajar. Beliau ngajar tajwid di hari Rabu, ya, dimasuk di jamnya jam 4:30 sore. Sampai sekarang saya kitabnya hafal. Ya, dari isinya. Kitabnya Hidayatul Mustafid fi Ilmi Tajwid. Saya menghafal dari mulai jam 2. Kitabnya tipis, tapi sangat berharga sekali. Dan saya belum paham bahasa Arab pada saat itu, tapi hafal. At-tajwidu lughatan al-ityanu bil jayyidi wa istilahan ilmun yu'rafu bi aqwam nastaqum nasifati wal mududi wa ghairi dzalika katarqiqi wa tafhim nahwihima ma ghayatu ilmi tajwid ghayatu bulughun nihayati fi itqan al qur'ani alamatu luqyan al hadath nabawiyyati as-sahiyyati wa qila ghayatu sun lisan al fi kitabillah ta'ala. Nah, ilmunya saya pakai tadi, istighfari. Apa yang terjadi? Nanti ada amalan takwa khusus untuk ilmu. Ibu bisa pakai untuk anak. Nah, ini yang orang tua saya, ibu saya dawamkan untuk saya dari kecil. Ibu saya ngamalkan juga amalan takwa. Sama, nasabnya dari Quran juga. Al-Baqarah di akhir ayat 282. Quran surah 2, akhir ayat 282. Ibu saya pakai itu. Tambah istighfar. Ini contoh Bu ya. Ini penutup. Ini masih ada waktu? 5 menit ya. 5 menit. Ibu silahkan. Saya alhamdulillah bisa menjaga, saya tetap gembira, tetap senang mengajar, walaupun mungkin anak kami sedang sakit hari ini 2. Tapi karena tugas. Saya sudah 4 hari nggak tidur Bu. Alhamdulillah, hampir nggak tidur. Jadi satu anak kami yang terakhir, ini diopnam di rumah sakit. Sudah 3 hari. Jadi saya bolak-balik rumah sakit, bolak-balik. Tadi saya mohon izin juga DKM, saya datang pas tepat jam 8, karena anak yang satu lagi demam, muntah sudah 3 malam, itu baru tidur 4:30 tadi. Saya jaga. Jadi saya siapkan dulu, mandikan yang lain, siap baru datang. Tapi alhamdulillah tugas kan saya lakukan minimal. Saya ceritakan di akhir. Sudah fokus lagi, kita sedang belajar. Anda tidak dihisap dengan anak saya yang dihisap ya. Jadi saya mau teruskan dulu sebentar. Ibu kami itu jaganya 3. 1 makanan. Jadi ibu saya itu kalau beli ayam, misal, lagi punya uang, sebulan sekali misalnya untuk membahagiakan anaknya itu, saya contohkan ayam saja paling gampang, itu nggak pernah beli ayam mati. Ya saya tahu ibu ya, nggak pernah beli ayam mati. Yang dibeli selalu hidup. Nanti yang hidup itu, dibawalah ke tukang potong yang beliau kenal. Bukan sembarangan orang, dipotongnya harus di depan beliau, diminta dibacakan bacaannya yang beliau tuntut. Bismillah ya Allahu Akbar, sembelih. Kalau enggak gitu enggak beli Bu. Jadi dipastikan makanan yang dimakan anaknya itu semua benar. Balik. Yang kedua, saya punya amalan yang saya tahu itu, dari kecil kami ditanamkan nasab-nasab amalan tadi. Yang sahabat ya, kalau perempuan jalurnya istri Nabi, kalau anak kecil kan jalurnya sahabat Nabi yang junior. Ibu masih ingat saya sebut tadi Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar dan sebagainya. Abdullah bin Abbas itu punya doa khusus dari Nabi. Allahumma faqihhu fid din wa 'alimhu ta'wil. Nah, itu saya dari kecil dibiasakan itu. Diminta, ya Allah pahamkan ya agama dengan mudah dan pahamkan detil sesuatu untuk mengungkap rahasianya. Allahumma faqihni fid din wa 'alimni. Yang ketiga, ini yang selalu saya saksikan kalau saya ba'da maghrib itu ibu sudah ada di mihrabnya. Sajadahnya dengan mushafnya, itu kalimat pertama tuh yang saya dengar sebelum ngaji itu istighfar. Istighfar. Walaupun ayah kami sudah meninggalkan, itu konsisten sampai sekarang. Jadi kalau saya video call, saya telepon, "Mah, lagi apa?" "Baru ngaji." Saya tahu itu kalau sedang ngaji itu pasti sebelumnya tuh istighfar. Kita nggak seperti orang, nggak apa-apa. Orang lain punya nggak apa-apa. Yang penting kita itu punya Allah. Allah pasti sudah ngatur. Pangeran sudah memberikan jalan untuk kita. Semua itu dibuka begitu. Nah, dahsyatnya apa? Yang terasakan seorang ibu yang istighfar. Itu keberkahannya bukan hanya untuk ibunya saja. Anaknya pasti dapat. Cucunya dapat. Lingkungannya dapat. Jadi saya saat menyampaikan ini, bukan hanya untuk ibu dapat materi, cukup selesai, tidak. Yang ingin saya berikan, semua keberkahan yang mampu kita dapatkan sebelum kembali kepada Allah itu bisa diraih. Nah, ini baru satu amalan Bu, baru amalan ritual. Belum amalan-amalan yang lainnya. Jadi kalau dari 100 materi yang bisa harus dibahas, ini baru setengahnya.
Bukan 50, satu setengahnya dari satu itu. Jadi mungkin 0,5% dari yang kita bahas dari meneladani istri-istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi saya simpulkan dulu. Saya simpulkan, satu, amalan pertamanya, dekati Allah dengan takwa. Sudah? Dekati Allah dengan dengan niat meneladani istri-istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalimat yang kedua tadi penting untuk menghadirkan perjumpaan, meneladani istri-istri Nabi. Karena seorang hamba Allah itu akan bersama di surga dengan siapa yang dia cintai. Sepanjang yang dicintai juga saleh. Orang yang menautkan dengan Nabi ketemu Nabi. Orang yang menautkan dengan istri Nabi ketemu istri Nabi. Sudah? Dua, siapkan amalan takwa dengan meningkatkan satu sholat, khususnya sholat tahajud, di sepertiga akhir malam menjelang fajar, memasuki waktu sahar. Jadi batasnya sahar. Nomor selanjutnya, memperbanyak istighfar setelah tahajud, hingga merasakan kenikmatan taubat di dalam hati, dan kenyamanan di dalam jiwa. Yang terakhir, tutup dengan doa, memohon kepada Allah segala kebaikan dunia dan akhirat yang diharapkan. Kalau ini babnya sudah beda-beda ya, setiap orang punya permohonan masing-masing. Nah, dalil yang terakhir ini, dalil terakhir untuk berdoa tadi itu, saya ambil nasabnya Nabi Yakub aja, di Quran surah 12 ayat 86. Innama ashku bathi wa khuzni ilam. Quran surah 12, Yusuf ayat 86. Ibu tahan penanya. Saya simpulkan tutup dengan satu ayat. Perhatikan baik-baik. Gak harus ibu catat, gak apa-apa. Ini kan amalan meningkatkan takwa kan? Masih ingat tadi yang saya sampaikan? Doa cepat dijawab, persoalan dimudahkan, rizki datang cepat kan? Perhatikan baik-baik. Suratnya ditempatkan oleh Allah di surat rumah tangga. Dan masalah tertinggi di rumah tangga itu perpisahan. Dalam bahasa Arab perpisahan disebut dengan tolak. Maka turun surah At-Tolak, surah ke-65. Ada satu amalan yang kalau dikerjakan, tadi yang sudah kita bahas semua itu menjaga keutuhan rumah tangga. Allah berjanji di ujung ayat kedua, di awal ayat ketiga. Perhatikan kalimatnya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu wa yarzuqhu min haitsu la. Yang konsisten meningkatkan takwa. Allah mudahkan semua urusannya, diberikan solusi dari semua masalah, dikirimkan rezeki dari sisi yang tidak diduga. Apa amalan takwanya? Itu tadi yang sudah ibu tulis untuk pendahuluannya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan di kesempatan pagi hari ini. Alhamdulillah kita telah menyimak pesan-pesan dari guru kita, Ustadz Adi Hidayat. Semoga kita bisa mengamalkan apa yang telah disampaikan dan mendapatkan keberkahan dalam kehidupan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.